Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Nah, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video pembahasan mengenai Odo sesuai dengan ketentuan tugas yang diberikan melalui matkul pengantar bisnis manajemen, di mana video ini akan berisi apa saja yang saya ketahui tentang Odo. Langsung saja kita ke inti videonya. Baik, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, khususnya dalam dunia bisnis dan industri. Hampir seluruh aktivitas perusahaan saat ini telah memanfaatkan teknologi digital, mulai dari pencatatan data, pengelolaan 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 keuangan hingga pengambilan keputusan manajerial. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi berisiko tertinggal dan sulit bersaing. Nah, pada masa lalu, banyak perusahaan mengandalkan pencatatan manual dan sistem yang terpisah-pisah di setiap bagian. Cara ini tidak hanya makan waktu, tetapi juga rawan kesalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Nah, sistem tersebut dikenal dengan istilah Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, salah satu sistem ERP yang banyak digunakan dan terus berkembang hingga saat ini adalah Odo. Nah, melalui video ini saya akan membahas secara lengkap mengenai Odo, mulai dari pengertian, latar belakang konsep ERP, tujuan dan manfaat, modul-modul utama, kelebihan dan kekurangan, hingga contoh penerapan Odo dalam dunia kerja. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, kita dapat memahami gambaran umum Odo dan perannya dalam mendukung kegiatan bisnis modern. Baik, kita akan masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu pengertian Odo. Nah, Odo merupakan sebuah perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai proses bisnis secara terintegrasi dalam satu sistem. Nah, ERP sendiri adalah sistem informasi yang menggabungkan berbagai fungsi bisnis seperti penjualan, pembelian, keuangan, persediaan produksi, dan sumber daya manusia ke dalam satu basis data yang sama. Nah, Odoo dikembangkan sebagai sistem open source yang artinya kode sumbernya terbuka dan dapat dikembangkan atau dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Nah, hal ini membuat Odoo menjadi sistem yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis usaha, mulai dari usaha kecil dan menengah hingga perusahaan besar. Nah, dengan demikian, dengan demikian, dengan menggunakan Odoo, perusahaan tidak perlu lagi menggunakan banyak aplikasi yang berbeda untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Semua data dan proses bisnis dapat dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi. Nah, hal ini membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pencatatan, serta memudahkan pengawasan dan pengendalian operasional. Poin selanjutnya itu latar belakang dan alasan penggunaan Odoo. Nah, sebelum adanya sistem ERP sendiri seperti Odoo, banyak perusahaan menggunakan sistem yang terpisah-pisah di setiap divisi. Misalnya bagian keuangan menggunakan aplikasi keakuntansi sendiri, bagian gudang mencatat stok secara manual, atau menggunakan sistem sederhana. Sedangkan bagian penjualan memiliki data pelanggan yang terpisah. Nah, kondisi ini menyebabkan data tidak sinkron dan sering menimbulkan masalah dalam koordinasi antar bagian. Selain itu, pembuatan laporan menjadi sulit karena data harus dikumpulkan dari berbagai sumber. Proses ini memakan waktu lama dan sering kali menghasilkan laporan yang tidak akurat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pengambilan keputusan dan mengurangi daya saing perusahaan. Nah,
Odo hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan sistem yang terintegrasi, Odo memungkinkan seluruh bagian perusahaan untuk bekerja dalam satu platform yang sama. Setiap data yang dimasukkan ke dalam sistem dapat langsung digunakan oleh bagian lain yang membutuhkan. Hal ini menjadikan Odo sebagai alat yang sangat membantu dalam pengelolaan bisnis modern. Poin selanjutnya yaitu konsep ERP dalam Odo. Nah, konsep utama ERP dalam Odo adalah integrasi data dan proses bisnis. Artinya, setiap aktivitas bisnis yang dilakukan akan saling terhubung dan memengaruhi modul lainnya. Tidak ada lagi data yang berdiri sendiri ataupun terpisah. Nah, sebagai contoh, ketika bagian penjualan mencatat transaksi penjualan, data tersebut otomatis tercatat di modul sales. Nah, stok barang di modul inventory akan berkurang secara otomatis. Kemudian nilai transaksi akan tercatat di modul accounting. Nah, dengan konsep ini, perusahaan dapat memastikan bahwa data yang digunakan selalu konsisten dan terbaru. Manajemen juga dapat memantau kondisi bisnis secara real-time melalui laporan dan dashboard yang tersedia di Odoo. Nah, konsep ERP dalam Odoo juga mendukung transparansi dan akuntabilitas karena setiap aktivitas tercatat dengan jelas dalam sistem dan dapat ditelusuri kembali jika diperlukan. Poin selanjutnya itu tujuan penggunaan Odoo. Nah, tujuan utama penggunaan Odoo adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat proses kerja. Selain itu, Odoo juga bertujuan untuk mengintegrasi seluruh proses bisnis, menyediakan data yang akurat dan real-time, mendukung pengambilan keputusan yang manajerial, mengurangi kesalahan pencatatan data, serta meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, dengan tujuan-tujuan tersebut, Odoo menjadi alat yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin berkembang dan bersaing di era digital. Poin selanjutnya yaitu penggunaan Odoo. Penggunaan Odoo memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain proses kerja menjadi lebih cepat dan terstruktur. Data tersimpan rapi dalam satu sistem. Laporan dapat dihasilkan secara otomatis. Koordinasi antar bagian menjadi jauh lebih mudah, serta pengawasan terhadap operasional perusahaan menjadi lebih baik. Dengan adanya manfaat-manfaat tersebut, membuat Odoo tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan. Nah, poin selanjutnya itu yaitu modul-modul utama dalam Odoo. Nah, salah satu hal yang penting yang akan diketahui tentang Odoo adalah modul-modul yang dimilikinya. Nah, modul-modul merupakan bagian sistem yang memiliki fungsi tertentu. Kita akan masuk ke modul yang pertama yaitu modul sales atau penjualan. Nah, modul sales digunakan untuk mengelola seluruh proses penjualan, mulai dari pencatatan data pelanggan, pembuatan penawaran harga, pengelolaan pesanan, hingga pembuatan faktur. Modul ini membantu perusahaan dalam memantau kinerja penjualan dan hubungan dengan pelanggan. Nah, selanjutnya modul yang kedua yaitu modul purchase atau pembelian, di mana modul purchase ini digunakan untuk mengelola proses pembelian barang atau jasa dari pemasok. Nah, modul ini membantu perusahaan dalam mengontrol pengeluaran, memantau status pesanan, dan memastikan ketersediaan barang. Modul yang ketiga yaitu modul inventory atau persediaan. Modul inventory sendiri itu berfungsi untuk mengelola stok barang secara real time. Modul ini membantu perusahaan dalam memantau pergerakan barang masuk dan keluar, serta mencegah terjadinya kelebihan atau kekurangan stok. Selanjutnya itu ada modul yang keempat yaitu modul accounting atau akuntansi, di mana modul accounting ini digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan, termasuk pencatatan transaksi, pengelolaan pajak, dan pembuatan laporan keuangan. Modul ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan
akurasi keuangan. Selanjutnya modul yang kelima itu modul Human Resource atau HR, di mana modul HR ini digunakan untuk mengelola data karyawan, absensi, cuti, dan penggajian. Nah, modul ini membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia secara lebih profesional. Kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu kelebihan dari Odoo. Nah, Odoo sendiri memiliki berbagai kelebihan, antara lain sistem integrasi bersifat open source, kemudian dapat dikustomasi sesuai kebutuhan, antarmuka yang mudah digunakan, dan juga cocok untuk berbagai skala usaha. Nah, kelebihan-kelebihan ini menjadikan Odoo sebagai salah satu sistem ERP yang banyak diminati. Poin selanjutnya itu kekurangan dan tantangan Odoo. Nah, di samping kelebihannya yang sudah dibahas di atas, Odoo juga memiliki beberapa kekurangan, seperti membutuhkan waktu untuk konfigurasi awal, memerlukan pelatihan bagi pengguna, dan membutuhkan dukungan teknis. Namun, dengan perencanaan yang baik, tantangan tersebut harusnya dapat diatasi. Nah, poin selanjutnya yaitu contoh penerapan Odoo dalam dunia kerja. Nah, Odoo sendiri digunakan oleh berbagai jenis perusahaan, mulai dari perusahaan dagang, jasa, hingga UMKM. Nah, perusahaan dagang menggunakan Odoo untuk mengelola stok dan penjualan. Perusahaan jasa menggunakan modul keuangan dan manajemen proyek, sedangkan UMKM menggunakan Odoo untuk membantu pencatatan usaha. Nah, penerapan Odoo membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Poin selanjutnya yaitu fitur-fitur pendukung dalam Odoo. Selain modul utama, Odoo juga memiliki berbagai fitur pendukung yang membuat sistem ini semakin lengkap dan mudah digunakan. Nah, fitur-fitur ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari secara lebih efisien. Salah satu fitur pendukung yang penting dalam Odoo adalah dashboard dan laporan. Odoo menyediakan tampilan dashboard yang menampilkan ringkasan informasi penting seperti penjualan, keuangan, dan stok barang. Dengan adanya dashboard ini, manajemen dapat memantau kondisi perusahaan secara cepat dan real time tanpa harus membuka laporan yang panjang. Selain itu, Odoo juga ini memiliki fitur otomatisasi proses bisnis, sehingga banyak proses yang sebelumnya harus dilakukan secara manual, seperti pembuatan invoice, perhitungan pajak, dan pembaruan stok, dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, otomatisasi ini membantu mengurangi beban kerja karyawan dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Nah, selain itu, Odoo juga mendukung multi-user dan multi-level access, sehingga setiap pengguna dapat diberikan akses sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini penting untuk menjaga keamanan data dan memastikan bahwa setiap bagian hanya dapat mengakses informasi yang relevan. Poin selanjutnya itu Odoo dalam pengolahan data dan informasi. Nah, salah satu hal yang akan diketahui dari penggunaan Odoo adalah bagaimana sistem ini mengelola data dan informasi secara terpusat. Semua data yang dimasukkan ke dalam Odoo disimpan dalam satu basis data yang sama, sehingga memudahkan pencarian dan pengelolaan data. Nah, dengan pengelolaan data yang terpusat, perusahaan dapat menghindari terjadinya duplikasi data dan duplikasi data. Nah, data pelanggan, pemasok, produk, dan transaksi hanya perlu dimasukkan satu kali dan dapat digunakan oleh seluruh modul yang membutuhkan. Hal ini membuat data menjadi lebih konsisten dan akurat. Selain itu, Odoo juga menyediakan fitur pencarian dan filter data yang memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, pengguna dapat dengan cepat mencari data transaksi, laporan keuangan, atau informasi
pelanggan tanpa harus membuka banyak file atau dokumen. Poin selanjutnya itu Odoo dan efisiensi kerja karyawan. Nah, penggunaan Odoo memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kerja karyawan. Nah, dengan sistem yang terintegrasi, karyawan tidak perlu lagi melakukan pencatatan berulang atau memindahkan data dari satu sistem ke sistem lainnya. Sebagai contoh, bagian penjualan tidak perlu lagi melaporkan hasil penjualan secara manual kepada bagian keuangan, karena data tersebut sudah otomatis tercatat di sistem. Hal ini menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan komunikasi antar bagian. Selain itu, Odoo juga membantu karyawan dalam mengatur pekerjaan secara lebih terstruktur, sehingga setiap proses bisnis memiliki alur kerja yang jelas, sehingga karyawan dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Dengan demikian, produktivitas kerja dapat meningkat secara keseluruhan. Baik, kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu Odoo sebagai alat pendukung pengambilan keputusan. Nah, salah satu manfaat penting dari Odoo juga itu adalah perannya sebagai alat pendukung pengambilan keputusan. Nah, Odoo menyediakan berbagai laporan dan data yang dapat digunakan oleh manajemen untuk menganalisis kinerja perusahaan. Nah, laporan-laporan yang dihasilkan oleh Odoo bersifat real time dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Manajemen dapat melihat laporan penjualan, laporan keuangan, hingga laporan stok barang kapan saja diperlukan. Dengan data yang akurat dan terkini, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan berdasarkan fakta. Selain itu, Odoo juga membantu manajemen dalam mengidentifikasi masalah dan peluang bisnis. Misalnya melalui laporan penjualan, manajemen dapat mengetahui produk mana yang paling laku dan produk mana yang kurang diminati, sehingga dapat menentukan strategi bisnis yang lebih baik. Poin selanjutnya itu Odoo dan keamanan data. Nah, keamanan data merupakan aspek yang sangat penting dalam penggunaan sistem informasi. Nah, Odoo menyediakan berbagai mekanisme keamanan untuk melindungi data perusahaan dari akses yang tidak sah. Odoo memungkinkan pengaturan hak akses pengguna secara detail. Setiap pengguna hanya dapat mengakses data dan fitur yang sesuai dengan perannya. Selain itu, Odoo juga mendukung sistem pencatatan aktivitas pengguna, sehingga setiap perubahan data dapat dilacak. Dengan sistem keamanan yang lebih baik, perusahaan dapat lebih percaya diri dalam menyimpan dan mengelola data bisnisnya menggunakan Odoo. Poin selanjutnya yaitu Odoo untuk berbagai skala usaha. Nah, salah satu hal menarik dari Odoo juga itu kemampuannya untuk digunakan oleh berbagai skala usaha. Nah, Odoo tidak hanya cocok untuk perusahaan besar, tetapi juga sangat relevan bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM. Nah, bagi UMKM, Odoo dapat digunakan untuk membantu pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan pembuatan laporan sederhana. Dengan menggunakan Odoo, UMKM dapat mengelola usahanya secara lebih profesional dan terstruktur. Sementara itu, bagi perusahaan besar, Odoo dapat dikustomisasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan yang lebih kompleks. Dengan demikian, Odoo dapat tumbuh bersama perkembangan bisnis perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin tantangan implementasi Odoo di perusahaan. Nah, meskipun Odoo memiliki banyak kelebihan, penerapannya di perusahaan juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah perubahan budaya kerja. Karyawan yang terbiasa bekerja secara manual perlu beradaptasi dengan sistem yang baru. Selain itu, perusahaan juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memahami penggunaan Odoo. Nah, pelatihan dan pendampingan menjadi hal yang penting agar sistem dapat digunakan secara optimal. Nah, tantangan lainnya adalah penyesuaian sistem dengan alur bisnis perusahaan. Namun, dengan perencanaan yang matang dan dukungan manajemen, tantangan tersebut harusnya dapat diatasi. Poin selanjutnya itu peran Odoo dalam dunia kerja dan karir. Nah, pemahaman tentang Odoo tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi individu, khususnya mahasiswa dan calon tenaga kerja. Pengetahuan tentang sistem ERP seperti Odoo menjadi nilai tambah dalam dunia kerja. Banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja dengan kemampuan mengoperasikan sistem ERP dengan memahami Odoo
seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing di dunia kerja dan beradaptasi dengan lingkungan kerja berbasis teknologi. Oke, itu saja yang poin-poin yang saya bahas. Kesimpulan akhirnya itu dari seluruh pembahasan yang telah sampaikan, uh, dapat disimpulkan bahwa Odoo merupakan sistem ERP yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan bisnis modern. Odoo membantu perusahaan dalam mengintegrasikan proses bisnis, meningkatkan efisiensi kerja, mengelola data secara akurat, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, melalui video ini, eh, kita dapat mengetahui secara menyeluruh tentang Odoo, mulai dari pengertian, konsep ERP, modul-modul utama, fitur pendukung, kelebihan dan kekurangan, eh, hingga penerapannya dalam dunia kerja. Dengan demikian, pemahaman tersebut diharapkan kita dapat melihat peran penting Odoo dalam perkembangan teknologi informasi dan bisnis. Demikian penjelasan mengenai apa yang saya ketahui tentang Odoo. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta membantu kita memahami bagaimana sistem ERP seperti Odoo digunakan dalam dunia kerja dan industri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.